Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dista Trilestari akan menjelaskan bab 2 terkait dengan perdagangan internasional. Pokok pembahasan di dalam bab 2 yaitu yang pertama, merkantilisme dengan tokoh Thomas More, yang kedua, absolute advantage dengan tokoh Adam Smith, yang ketiga, comparative advantage dengan tokoh David Ricardo, dan yang keempat adalah comparative advantage dan opportunity cost dengan tokoh Gottfried Habermas. Selanjutnya, materi pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi merkantilis. Merkantilisme merupakan sekumpulan pemikiran ekonomi yang ada di Eropa selama periode 1500 Masehi sampai 1700 Masehi. Dan di sini sistem ekonomi merkantilisme juga memiliki pokok pikiran utama merkantilis, yaitu yang pertama, kesejahteraan suatu negara ditunjukkan oleh kepemilikan negara tersebut akan logam mulia. Dan yang kedua, yaitu sumber daya di dunia tetap atau statik. Yang ketiga, sistem ekonomi terdiri dari 3 komponen, yaitu sektor manufaktur, sektor pedesaan, dan daerah jajahan atau koloni. Dan yang keempat, kaum pedagang sebagai kelompok penting dalam sistem ekonomi, tenaga kerja sebagai faktor produksi paling penting. Dan yang kelima, yaitu positive trade balance atau di sektor ekspor dan impor. Selanjutnya, tokoh Adam Smith yang memiliki teori serangan kedua bagi merkantilis datang dari Adam Smith. Smith memandang kesejahteraan suatu negara ditunjukkan oleh kapasitas produksi, yaitu kemampuan menghasilkan barang dan jasa, bukan pada penguasaan logam mulia. Kemudian, intervensi pemerintah terhadap perekonomian kecil dan lingkungan yang mendorong kesejahteraan negara itu mempunyai pengaruh yang besar. Selanjutnya, teori absolute advantage yang memiliki asumsi bahwa hanya ada 2 negara yang akan saling berdagang, misal negara X dan negara Y. Hanya ada 2 barang yang dapat dihasilkan, misalkan barang A dan barang B. Dalam menghasilkan barang-barang tersebut hanya ada 1 input yang dipergunakan, yaitu tenaga kerja dan asumsi TK. Asumsi TK ini dalam suatu negara bersifat homogen atau mempunyai mobilitas yang sempurna untuk antar negara TK mobil. Dilanjutkan, teori absolute advantage juga memiliki sebuah teori yang berbunyi suatu negara akan mengkhususkan diri untuk spesialisasi dalam menghasilkan barang yang mempunyai keunggulan absolut. Barang ini akan diekspor. Sebaliknya, negara tersebut akan mengimpor barang yang apabila dihasilkan sendiri yang tidak mempunyai keunggulan absolut. Dan barang yang memiliki keunggulan absolut, bila barang tersebut dihasilkan secara lebih murah dibanding dihasilkan dari negara lain atau akan lebih efisien seperti itu. Nah, efisien di sini ditunjukkan oleh sedikitnya input yang digunakan atau lebih banyaknya output yang dihasilkan dari sejumlah input tertentu. Selanjutnya, pada absolute advantage theory terdapat syarat terjadinya perdagangan, yaitu masing-masing negara mempunyai keunggulan absolut yang berbeda. Dengan harga internasional harus saling menguntungkan dan dasar tukar internasional harus berada di antara 2 dasar tukar domestik. Di sini terdapat contoh dari teori absolute advantage, yaitu tabel 1, biaya produksi per unit barang yang dapat dijelaskan bahwasannya keunggulan absolut
negara X mempunyai keunggulan absolut pada negara A, sedangkan negara Y mempunyai keunggulan absolut pada negara B. Spesialisasinya, negara X mempunyai spesialisasi di negara A dan negara Y mempunyai spesialisasi di negara B. Kemudian di perdagangannya, negara X mengekspor barang ke negara A, sedangkan negara Y mengekspor barang ke negara B. Ya, saya akan menjelaskan comparative advantage teori David Ricardo. Teori ini adalah teori yang menyempurnakan teori Adam Smith untuk kasus negara yang tidak mempunyai keunggulan absolut. Menurut Adam Smith, tidak bisa melakukan perdagangan. Menurut David Ricardo, ada kemungkinan untuk bisa melakukan perdagangan seperti itu. Nah, ada kritik terhadap Adam Smith, yaitu suatu negara berspesialisasi karena teknologi maju. Yang memiliki teknologi maju adalah negara maju yang lebih efisien, maka negara yang sedang berkembang tidak bisa berdagang seperti itu. Nah, kemudian kasus-kasus di negara tidak bisa berdagang menurut Adam Smith, menurut David Ricardo bisa berdagang asalkan masing-masing negara memiliki keunggulan komparatif. Di sini terdapat contoh dari tabel 2, yaitu biaya produksi per unit. Barang yang apabila berdasarkan teori Adam Smith tadi, kedua negara ini tidak bisa berdagang. Tetapi menurut teori David Ricardo, hal ini bisa melakukan perdagangan. Nah, dapat dijelaskan bahwa negara X memiliki keunggulan komparatif efisien apabila usaha negara X menghasilkan 1 unit barang A sama dengan 5/6 usaha negara Y. Kemudian, usaha negara X menghasilkan 1 unit barang B sama dengan 9/10 usaha negara X. Nah, di sini dapat dikatakan bahwa usaha negara X lebih efisien dibanding negara Y, dan barang A dapat kita hitung 5/6 dikali 100% menghasilkan 83,3%, dan barang B kita hitung 9/10 dikalikan 100% menghasilkan 90%. Nah, dapat ditarik kesimpulan bahwa lebih efisien barang A dan negara X mempunyai keunggulan komparatif pada barang A. Kemudian dilanjutkan, pada negara Y memiliki keunggulan komparatif yang efisien jika usaha negara Y menghasilkan 1 unit barang A sama dengan 6/5 dan usaha negara X menghasilkan 1 unit barang B sama dengan 10/9. Nah, di sini usaha negara Y kurang efisien dibanding negara X. Nah, efisiensinya di sini barang A dapat dihitung dengan 6/5 dikalikan 100% menghasilkan 120%. Dan barang B dapat dihitung bahwa 10/9 dikalikan 100% dapat menghasilkan 110%. Nah, kesimpulan kedua yang dapat diambil dari sini adalah negara Y kurang efisien. Mana yang inefisiensinya paling kecil, negara Y mempunyai comparative advantage paling kecil pada barang B. Yang terakhir adalah comparative advantage dan opportunity cost, atau keunggulan komparatif dan biaya peluang. Nah, menurut tokoh Gottfried Haberler, biaya dari satu komoditi adalah jumlah komoditi kedua yang harus dikorbankan agar diperoleh faktor-faktor produksi untuk menghasilkan 1 unit tambahan dari komoditi pertama. Kemudian, satu negara yang mempunyai biaya lebih rendah untuk suatu komoditi berarti mempunyai keunggulan secara komparatif dibandingkan komoditi lainnya. Nah, teori ini bisa dikatakan seperti hukum perbandingan